Halo, udah kedengeran belum suaranya? Halo halo halo, halo, guys, udah kedengeran belum suaranya? Udah. Oke. Sorry tadi ada masalah. Ih, Nggak apa-apa. Welcome back. oke, gimana? Eh, nampak nggak? Bentar, kelihatan nggak? Loading, iya kelihatan. Oke, ini aku ulang dari awal atau gimana nih? Dari awal Dari nggak yang kedengeran? kali ya. Eh, sampai mana tadi ya? Udah deh, aku yang dari awal saja kalau begitu. Oke, selamat malam teman-teman. Aku Titi. Hari ini mau membahas tentang How to Win Friend and Influence People in Digital Age by Dale Carnegie. Oke, aku mau tanya nih, teman-teman tertarik ikut event ini karena apa? Alasannya karena apa nih? Kalau boleh tahu. Kepo, oke. Yang lain? Oh, versi digital age-nya apa sih? Oke, versi Digital Age ya. Jadi karena ingin tahu. Kak Felis typing kepo juga. Oke, kita langsung saja. Nah, di dalam buku ini tuh ada 4 pembahasan. Tapi untuk event kali ini aku mau bahas bagian 1 sama bagian 2 ya. Karena setelah aku membaca itu poin-poinnya cukup banyak. Apalagi di bagian 3 sama 4. Jadi untuk bagian 3 sama 4 akan aku bahas next time. Dan untuk yang hari ini aku mau bahas tentang bagian 1 yang perlu dilakukan dalam keterlibatan, dan bagian 2 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Oke, next. Bagian 1 yang perlu dilakukan dalam keterlibatan. Kubur bumerang. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya bumerang. Nah, bumerang ini kan ibaratnya kayak alat yang ketika kita lempar itu bakal balik lagi ke kita. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan kubur bumerangmu adalah berhati-hati dalam menyampaikan emosi, dalam menyampaikan sesuatu, dalam menyampaikan kritikan, dalam menyampaikan omelan, dalam menyampaikan kritis. Itu mesti hati-hati gitu kan. Ini poin yang pertama, berhati-hatilah dalam mengutarakan sesuatu di media internet, karena teknologi bisa membuat reputasi seseorang hancur dengan cepat dan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Ubah penggunaan media untuk menyemangati dan mengingatkan. Ini kata Dale Carnegie ya, gitu. Nah, kalau yang ini untuk contohnya sangat relate di Indonesia, di mana apalagi di era internet yang jumlah followers itu berasa sesuatu yang penting gitu. Bahkan ada beberapa kasus juga ketika di internet orang salah mengucap sesuatu atau yang membuat orang-orang di internet atau netizen itu kurang berkenan, itu bisa turun followersnya. Orang-orang jadi kurang respect gitu sama orang tersebut. Nah, jadi ini tuh seperti kayak menjaga reputasi gitu dalam
menggunakan media internet. Yang kedua, tidak ada yang suka menjadi subjek yang dicela, entah kita berhak mendapatkannya itu atau tidak. Lawan keinginan untuk menjelekan orang lain, karena akan berdampak buruk dalam waktu yang panjang. Bahkan dalam bisnis, kita tidak tahu kapan kita berkolaborasi dengan lawan kita. Apa yang akan kamu lakukan jika pilihan terbaik untuk mengembangkan bisnis adalah kolaborasi dengan orang yang hubungannya sudah kamu rusak? Kolaborasi adalah hal penting yang harus dilindungi. Gitu. Jadi, kita menjaga relasi, menjaga hubungan dengan orang-orang, itu bisa juga berdampak pada bisnis kita. Buat teman-teman yang punya bisnis ya, atau yang punya kepentingan, dan ini juga berdampak panjang gitu. Yang ketiga, buatlah pesan yang berarti dengan membuang maksud terselubung. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang ingin diberi banyak informasi yang menurutmu itu penting. Hal yang diinginkan oleh penerima informasi dari komunikasi yang disampaikan adalah makna informasi tersebut. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kalian pernah nggak sih dalam sebuah hubungan gitu kan, kalian berantem sama pacar kalian, entah pacar, entah pasangan, atau suami, atau crush gitu ya. Terus kalian itu berantem, akhirnya kalian itu ngirim chat itu banyak banget, panjang banget. Apakah akan dibaca? Belum tentu juga kan. Sama halnya seperti kayak kita spam gitu. Itu juga belum tentu orang membaca hal itu karena orang lebih mementingkan makna dari apa yang disampaikan gitu. Jadi buatlah komunikasi secara efektif. Yang keempat, tenangkan diri sebelum berkomunikasi dengan orang lain agar bisa menyampaikan informasi dengan bijak. Walaupun terkadang sulit untuk menurunkan hak berbicara dengan bebas, ingat bahwa pemimpin berwibawa terhebat adalah mereka yang menahan lidah mereka dan menelan gengsi mereka saat ombak emosi negatif mulai meninggi, membiarkan kecekatan, kerendahan hati, dan kebijakan menunjukkan lebih banyak ketimbang apa yang bisa ditunjukkan oleh omelan dan kritis. Nah, di buku ini tuh kayak ada juga contoh seorang jenderal ya yang marah sama anak buahnya karena tidak menginformasikan lokasi musuh yang sebenarnya kalau si anak buahnya ini memberitahu lokasi musuh itu bakalan menang dalam peperangan itu gitu. Tapi dia memilih untuk tidak kesal, tidak menyampaikan kekesalannya karena itu bisa berdampak buruk ke si bawahannya ini gitu. Jadi dia cuma nulis aja di kertas terus disimpan sampai dia meninggal. Si bawahannya ini atau prajuritnya ini baru tahu kalau waktu itu tuh atasannya tuh kesel sama dia. Tapi yang dilakukan atasannya memberikan contoh gimana caranya biar ketika ada musuh itu lebih berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Tuh, jadi si prajuritnya ini pun juga nggak kesel gitu loh sama si atasan. Bayangin kalau seumpamanya si bawahannya ini tuh tahu kalau si atasannya ini kesel, prajuritnya ini tahu kalau jenderalnya tuh kesel. Mungkin bisa bubar gitu. Tapi dia memilih untuk menahan, nggak mengutarakannya. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau punya contoh juga?
dalam kasus ini lebih memilih buat menahan ego dan menyampaikan informasi dengan lebih bijak. Oke, kalau semuanya nggak ada, aku lanjut aja deh. Next. Nih, tegaskan hal yang baik. Banyak dari kita tuh fokus dengan hal-hal yang kurang penting, seperti gosip, berita yang lagi viral gitu kan, yang sebenarnya nggak ada dampaknya apa-apa gitu ke kita atau relasi, dan membuat kita lupa bahwa di sekitar kita ada hal baik yang bisa diapresiasi atau hal-hal yang bisa kita beri afirmasi positif nih. Alasan ini yang membuat prinsip tegaskan hal yang baik ini tuh sangat penting di zaman sekarang, karena setiap orang itu berhak diberi apresiasi atas momen terbaik. Oke, maksudnya di sini adalah kadang itu kita terlalu sibuk sama hal-hal yang lagi in nih. Contoh sekarang kan di era digital ya, hal-hal yang lagi viral misalnya, atau kita sibuk menggosipkan orang lain gitu kan, kayak si A lagi ini kita gosipin gitu kan. Padahal di sekitar kita juga ada loh orang-orang yang sedang mencapai achievement gitu kan. Itu bisa kita apresiasi dengan cara kita memberikan apresiasi ke dia.
Halo, ini kalau aku ngomong biasa aja gimana? Nggak aku share screen, kayaknya tabku lagi bermasalah nih. Ya udah, Nggak apa-apa ya, tadi sampai mana tuh? waduh, aku lupa lagi. Atau di share di itu aja ti, di share screenshotnya di mana gitu. Oke, bentar aku buat ini ya, buat gambar bentar. Soalnya kalau kalau apa namanya PPT-nya sendiri itu gede banget. Jadi aku buat gambar aja. Bentar, aku jadiin gambar dulu. File sebagai file gambar. Aku share-nya di mana nih enaknya teman-teman? Di buku kali ya ti, Hmm? di channel buku. Di channel buku, oke. Ya Allah, sorry. Di sini habis hujan soalnya. Kayaknya sinyalnya juga emang rada jelek. Iya, ini sih. Iya. Jadi aku langsung yang kedua aja ya. Ngebahasnya. Tegaskan hal yang baik. Gimana? Oke, Oke, untuk menegaskan hal-hal yang baik, ini tuh maksudnya adalah em, kita lebih berfokus dengan orang yang sekeliling kita, gitu. Orang-orang yang memang ada relasinya sama kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara eh, menegaskan hal-hal baik. Menegaskan hal-hal baik ini beda ya sama memuji. Jadi tuh ketika kita menegaskan hal baik, misalnya memberikan saran, itu menegaskan hal-hal yang baik, memberikan saran yang positif yang bisa diterima dengan baik oleh orang gitu. Bedanya apa sama memuji? Yaitu dari maksud yang tulus gitu. Kalau sekedar memuji kan bisa aja nih orang cuma ikut-ikutan gitu ngucapin kita selamat atau mengapresiasi kita. Tapi apakah benar-benar dia mengucapkan selamat untuk kita? Belum tentu juga gitu. Dan setiap orang itu pasti memiliki kekurangan atau kesalahan. Jadi saat kita memperlakukan orang sesuai dengan apa seperti dirinya, itu tuh kita menjadikan dia tuh lebih buruk dibandingkan dirinya yang sekarang. Tapi kalau kita memperlakukan dia tuh seakan-akan dia mencapai potensinya, kita menjadikannya yang seharusnya. Misal ketika ada teman kita yang
berperilaku yang kurang menyenangkan ke kita gitu kan. Kalau kita menasehati dia dengan memberikan ucapan-ucapan yang mengarah ke kesalahannya, itu kurang bijak gitu. Di buku ini tuh seperti itu. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita dengan memberi cara melihat potensinya dia nih. Apa sih yang sisi baik dari orang ini gitu. Itu yang kita sampaikan. Terus dengan kita itu memberinya dia itu motivasi gitu untuk menjadi yang lebih baik daripada kita mengungkit kesalahan-kesalahannya dia gitu. Dan terkadang menegaskan kebaikan pada diri orang lain itu juga mengingatkan kita bahwa kebaikan itu juga ada di diri orang lain. Jadi menegaskan hal yang baik itu ketika kita dihadapi seseorang, jangan selalu melihat hal yang buruk gitu. Ibaratnya nih kan ada tuh pepatah yang mengatakan karena nila setitik rusak air susu sebelanga gitu. Sebaiknya kita jangan seperti itu gitu loh. Kita lihat nih hal yang baiknya. Ada contoh lagi nih, kayaknya salah deh kalau peribahasa itu deh. Contohnya ini aja deh. Kalau kita melihat kertas putih dan ada satu titik hitam di dalamnya, kita jangan fokus ke titik hitam itu atau keburukannya, tapi lihat sisi baiknya gitu. Ini yang disarankan di buku yang disarankan oleh Daniel Carnegie. Selanjutnya, sentuh keinginan inti. Ini maksudnya adalah untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak. Pertama-tama, kamu tuh harus punya hubungan dengan keinginan yang mereka rasakan. Jika tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang-orang, maka tidak akan memiliki pengaruh besar terhadap mereka. Oke, jadi maksudnya di sini adalah kalau kamu ingin mempengaruhi orang lain, kamu kenali dulu nih orang yang kamu ingin pengaruhi itu seperti apa gitu kan. Jalin hubungan dekat sama mereka. Atau gini deh, yang simpelnya ketika kalian suka sama seseorang gitu kan, pasti dong kalian itu mencari tahu gitu kan. Apa sih yang dia suka gitu kan. Apa sih gimana sih cara cari perhatiannya itu dengan cara yang apa gitu kan. Gitu menjalin hubungan yang lebih mendalam gitu kalau biar dia contoh nih kalian ada crush biar si crush ini uh, menerima kalian gitu kan untuk jenjang yang lebih serius lebih mendalam gitu kan maka kalian juga uh, mencoba merasakan apa yang dia rasakan juga gitu atau kalau di politik nih orang mau jadi presiden gitu kan otomatis kan juga mesti lebih dekat kan dengan rakyatnya kalau ingin dipilih gitu kalau ingin mendapatkan suara kalau ingin jadi pemimpin mesti dekat dengan rakyatnya gitu mengetahui gitu keinginan rakyatnya gitu nah menyentuh keinginan inti seseorang bukan berarti kalian itu bisa apa menggenggam dunia gitu tanpa pendekatan sebagian besar orang lain itu nggak akan ada dalam jangkauan kamu gitu. Jadi ketika kalian ini ingin menjadi seorang pemimpin gitu, ingin berpengaruh dalam suatu lingkungan gitu,
kalian juga mesti tahu nih orang-orangnya ini kayak gimana nih. Kalian juga mesti membangun kedekatan dengan orang-orang tersebut. Karena apa? Jika kalian nggak menjangkau orang-orang tersebut, tidak membangun kedekatan dengan orang-orang tersebut, mereka itu bisa saja menutup mata, menutup telinga, dan mencari sesuatu yang lebih menarik. Gitu. Dan pilihan mereka itu bisa aja nggak terbatas. Ini juga ngaruh juga sih. Contoh yang bisa gampang dimengerti deh. Ketika deket sama seseorang nih ya, ketika kalian itu udah ngerti nih keinginan dia. Contoh dia pingin punya pacar gini 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 gini. Gitu. Kalian bisa, tapi ini juga nggak bagus juga sih. Tapi kan dari situ kan kalian juga tahu nih, oh dia tuh pinginnya gini. Jadi untuk mendekat itu lebih mudah gitu. Jadi kita memfokuskan gitu pikiran orang yang ingin kita pengaruhi itu ke kita. Gitu dengan menyentuh keinginannya dia. Mempengaruhi dengan ya itu. Sorry kalau beribet guys. Oke. Ada yang ditanyakan nggak guys sejauh ini sebelum lanjut ke bab yang kedua? Kalau kalian kurang paham. Nggak apa-apa, langsung aja. Udah aku share materinya di apa? Di buku. Halo, halo. Halo. Apa ada pertanyaan atau kalian juga punya contoh? Atau kalian ada yang masih belum paham biar aku perjelas lagi dengan contoh yang lain? Oke, ini juga keinginan mendalam itu berpengaruh juga buat bisnis. Karena dengan kita tahu nih market kita tuh kayak gimana nih, calon customer kita tuh seperti apa. Itu jadi kita kalau mau mempromosikan sesuatu juga bisa lebih mudah gitu. Karena di sini juga dijelaskan jika orang tersebut tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang-orang, tidak akan berpengaruh besar. Gitu. Lagi kalau nggak ada, aku lanjut yang kedua ya. Bagian kedua, 6 cara memberi kesan yang bertahan lama. Oke, yang pertama, tunjukkan minat terhadap orang lain. Oke. Di era yang sekarang nih, kalian gampang nggak sih punya temen secara personal ya? Halo. Kalian ngerasa gampang nggak sih punya? Enggak. Oke. Oke, agak pilih-pilih orangnya. Kalau yang lain boleh typing, boleh open mic juga. Nggak gampang. Oke, karena akunya yang nggak mau punya teman deket.
bye-bye aja lumayan banyak. Oke, ini kalau di buku ini ya dijelasin sebenarnya kita tuh bisa loh memiliki banyak teman gitu dalam hitungan menit dengan tulus tertarik dengan minat orang lain ketimbang kita itu berfokus sama diri kita sendiri. Ini misal nih teman-teman pingin nambah relasi, kalian bisa dengan cara menunjukkan minat terhadap orang tersebut gitu. Dan di sini ada kalimat yang ya untuk menjalin relasi itu memang terserah individu ya. Cuman di dalam buku ini menjelaskan bahwa individu yang kurang tertarik dengan sesama manusia yang ditulis oleh psikolog terkenal dari Wina, Alfred Adler, yang mengalami kesulitan terbesar dalam hidup dan menimbulkan kerusakan terbesar kepada orang lain. Dari individu-individu semacam itulah seluruh kegagalan manusia berasal. Tapi kalau aku sih kurang setuju ya. Gitu. Nah, kalau kalian ingin menambah relasi, apalagi di dunia digital ini, bagaimana keinginan kita untuk menjadi berarti dalam kehidupan orang lain, itu bisa dengan cara untuk lebih fokus ke orang lain tersebut. Kalau di buku ini ya. Jadi cara pendekatannya kita adalah kita juga tertarik sama orang tersebut. Tunjukkan minat yang sama. Misal nih, ketika kalian kenal sama orang baru, kalian pingin bangun relasi sama orang baru nih. Kalian bisa dengan tanya hobinya dia, bisa dengan bertanya apa yang dia suka. Cari ini apa yang kalian sama orang ini tuh juga relate. Gitu. Karena di sini juga dijelaskan ketika orang lain tuh bersikap cukup baik dan murah hati dan tertarik pada lawannya, lawannya itu juga akan menanggapi kita gitu. Dan si lawannya ini juga ingin tahu gitu bahwa orang-orang ini tuh merasa kalau lawannya ini berasa dihargai gitu. Nah ini, untuk di jilid buku ini juga dijelaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak menuh minat ke orang lain. Bahkan jika kita tidak terlibat secara aktif di suatu grup atau organisasi dan tanpa secara langsung berinteraksi, memiliki kesempatan dengan mempelajari passion orang lain yang menarik perhatian mereka. Gitu. Jadi ya itu contohnya kita tanya ke mereka gitu, apa yang mereka suka gitu kan, itu juga bisa membuat orang lain merasa dihargai, gitu, merasa didengarkan, merasa nyaman lah intinya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa hubungan manusia itu selalu lebih mudah jika dimulai dengan rasa suka. Dan yang kedua, potensi untuk konektivitas relasional itu sangat besar. Jadi ketika teman-teman ingin membangun relasi sama orang, alangkah lebih baiknya berkomunikasi dengan hal-hal yang mereka suka. Gitu, itu lebih gampang. Yang kedua adalah dengan tersenyum. Gitu. Kan ini ngebahasnya juga di dunia digital age ya.
ngebahas soal dunia digital age. Kalau tersenyum di dunia digital itu gimana gitu kan? Tersenyum di sini tuh nggak cuma kita senyum biasa gitu. Senyum menunjukkan ekspresi senyum gitu nggak. Tapi ketika kita berkomunikasi sama orang ya, kita berkomunikasi sama orang, kita nunjukin nih ekspresi kalau kita tuh memang seneng gitu. Entah dengan cara emoticon, kasih emoticon ke mereka, entah dengan cara kita ngasih voice note dengan nada-nada yang kalau kita tuh memang seneng ngobrol sama mereka. Itu juga bisa membuat orang itu juga bahagia gitu komunikasi sama kita. Entah secara offline atau online, itu bisa dilakukan gitu. Yang ketiga, berkuasa dengan nama. Kalau di buku ini menjelaskan bahwa ada kekuatan dalam nama seseorang yang lebih dari sekedar kata-kata. Nah, ketika orang memperkenalkan diri, menyebutkan nama, terus kalian ingat, orang itu jadi suka. Ini menurut buku ini ya. Orang itu jadi seneng. Jadi kayak, oh oke, ngerasa diperhatikan gitu. Merasa diingat dengan orang tersebut. Nah, kita harus tahu dan ingat bahwa seseorang tuh lebih tertarik dengan namanya sendiri ketimbang dengan nama orang lain. Kalau kalian nih, ketika kenalan sama orang, seneng nggak sih orang itu ingat sama nama kalian? Atau kalian ada tipe orang yang lebih mengingat secara visual daripada nama? Boleh di chat. Hello. Halo, halo. Oke. Masih oke. Jadi nggak masalah ya kalau seumpamanya ada yang lupa sama nama. Oke. Tapi Kak Mira lebih suka nggak sih kalau orang inget nama? Manggilnya Kak Ken Mira atau Kak Mira nih? Mira. Oke, tapi mm-mm. Nah, si Kernix ini juga bersikeras gitu kalau dia bilang kalau paling manis, paling penting itu adalah nama. Bunyi yang paling manis dan paling penting dalam bahasa apapun itu nama seseorang. Iya, feel better kalau diingat namanya. Tapi kalaupun enggak juga nggak masalah. Oke. Ini pun juga berpengaruh ya, teman-teman, sama bisnis gitu kan. Ketika orang mengingat brand kita, itu pasti ada kesenangan tersendiri. Oke, thank you Devon. Makasih. Nah, yang keempat adalah simak lebih lama. Dengan kita menyimak, kita dapat kekuatan untuk mengubah hati dan pikiran. Selain itu, menyimak adalah kekuatan untuk memberikan apa yang sangat diinginkan orang lain untuk didengarkan dan dimengerti. Oke, di buku ini tuh memfokuskan kalau kita itu buat belajar
lebih mendengar daripada kita berbicara gitu. Dan ternyata mendengarkan juga membuat seseorang mendapatkan rasa hormat yang besar. Di sini ada nggak dari kalian yang lebih suka ngomong deh? Lebih suka ngomong, lebih suka cerita. Kalau adakah di teman-teman di sini ada yang suka cerita? Jadi kalau ketika kumpul nih sama temen-temennya, kalian tuh pasti ada aja yang pengen dibahas. Kalian suka gitu cerita, kalian suka tuh ngomong. Ada nggak? Oke, karena gini, di buku ini juga dijelasin bahwa ada satu prinsip yang jika diterapkan dengan baik dapat menghubungkan kamu dengan orang lain pada level yang abadi, yaitu kehadiran seseorang itu bakal bakal sangat berharga gitu ya, ketika dia itu mau mendengarkan. Jadi ketika kalian cerita, jujur aku juga orangnya suka banget cerita ya. Aku suka cerita. Aku juga orangnya suka cerita, aku suka ngobrol gitu. Jadi kalau ada orang yang mau dengerin juga seneng gitu. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa seringkali orang berkata bahwa kita hidup dan belajar, tapi mungkin sebuah pembelajaran yang sama pentingnya untuk kita semua adalah jika kita mendengarkan dan belajar, kita akan hidup dengan lebih harmonis lagi. Yang kelima, bahas apa yang penting bagi mereka. Ini lanjutan dari yang menyimak ya. Musuh terbesar bagi pengaruh yang membawa dampak berkelanjutan pada saat ini dalam konteks personal dan korporat adalah seni menciptakan kesan tanpa memikirkan kebutuhan orang lain. Jadi dengan cara kita menyimak orang yang berbicara gitu kan, menyimak apa yang contohnya kalau kalian punya bisnis, menyimak apa yang diinginkan customer, kita jadi tahu nih apa sih yang sebenarnya yang ingin ingin disampaikan gitu, apa sih yang ingin didapat gitu. Contoh ketika ada teman yang cerita, dengan kita menyimak kita juga bisa belajar dari apa yang dia ceritakan, kita juga bisa tahu nih sebenarnya ini teman kita tuh pengennya apa gitu. Dari situ juga kita bisa lebih mengerti orang lain gitu. Nah, menyimak membahas apa yang penting bagi mereka juga dengan menyimak itu, kalau teman kita minta saran ke kita, itu juga kita bisa memberikan saran yang baik, saran yang sesuai gitu, karena kita udah denger nih apa yang dia ceritakan gitu. Nah, buat yang terakhir nih ya, buat orang lain itu merasa lebih baik. Dengan kita sudah menyimak, dengan kita mendengarkan orang lain gitu, kita juga bisa nih gimana caranya memperlakukan orang lain dengan baik, karena kita sudah tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia ceritakan, tanpa mencela orang tersebut gitu. Jadi di buku ini ya, untuk bagian untuk menyimak sendiri, kita jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Ada poin itu juga yang aku dapat. Jadi ketika orang lain bercerita gitu, usahakan kita mendengarkan mereka sampai selesai. Ini juga aku lagi belajar sih teman-teman, karena jujur saja ya, dulu tuh aku juga orangnya kadang suka memotong pembicaraan orang lain gitu. Yang sering kena sih Devon sih, maaf ya Pon ya. Itu kurang baik ternyata ya. Lebih baik itu
dengerin dulu apa yang dia lagi omongin gitu, apa yang dia ingin sampaikan, dengerin sampai selesai. Nah, setelah itu baru kita menyampaikan pendapat gitu. Nah, ada juga sih salah satu pengalaman yang bikin aku kesel ya dalam berkomunikasi ini soal menyimak ya. Ketika pernah cerita nih ke temen gitu, aku hari ini lagi ngalamin ini loh gini gini gini. Terus mereka malah apa? Memotong pembicaraan kita dengan cara, lu mah mending lah gua. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Ada nggak yang punya temen yang seperti itu? Sendiri kurang bagus ya guys ya. Soalnya itu sering banget terjadi sih. Pernah sih, tapi nggak gitu amat adanya. BKBK. Ya, ya intinya seperti itulah. Jadi kayak apa ya, kita ini cerita, tapi mereka malah membanding-bandingkan gitu. Itu kan juga kurang baik ya. Gitu teman-teman. Ini untuk bagian duanya, ini udah selesai. Ada nggak yang mau cerita-cerita pengalaman tentang berkomunikasi dengan orang lain? Halo, bisa open mic kok, guys. Halo, Halo. halo. Mau cerita aja sih, cuman dulu kan tempat aku disaranin sama temenku untuk baca buku ini. Tapi bukan yang digital age sih, yang memang how to win friends and influence people aja. Nah, terus waktu itu dia bilang suruh baca itu supaya komunikasinya bagus gitu. Soalnya kan aku agak jelek gitu di komunikasi. Terus setelah lama nggak kontakan sama dia, akhirnya aku baca itu buku. Dan habis itu kayak ngerasa relate aja sih gitu sama si temen yang ini, karena oh jadi selama ini poin-poin yang ada di buku itu udah dia praktekin ke aku gitu. Pantesan kok rasanya nyaman banget sama orang ini kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Poin yang mana nih? Yang Kayak eh, lebih mendengarkan orang lain, terus kayak apa? Kalau nyari tahu apa yang dia suka kayak gitu-gitu. Nah, itu dipraktekin juga sih ternyata. Pantes jadi kayak orang jadi ngerasa nyaman gitu ngobrol sama dia karena ya poin-poin itu dipraktekin sih gitu. Oke, nah ini juga aku juga belajar sih Kak, gimana buat gak egois gitu kan. Kadang nih, ketika kita ketemu sama orang lain, kita tuh fokus menceritakan diri kita sendiri, ya kan? Benar Tapi biasanya apakah gitu. tapi apakah orang yang kita ajak komunikasi mau dengerin kita? Belum tentu. Jadi tuh ini tuh difokuskan kalau kamu ingin membangun relasi sama orang lain, entah itu di dunia digital, entah itu secara apa offline gitu. Fokusin ke orang yang kamu tuju. Gitu. Kalau kamu fokus ke diri sendiri, ya orang juga kayak emang lu sepenting apa gitu buat gue dengerin gitu kan. Orang juga apa berpikiran hal itu gitu. Di sini juga tadi sempat dibahas kan kalau kalau kita terlalu ngomongin tentang aku tentang diri sendiri, orang itu nggak akan peduli karena orang itu lebih peduli sama ketika orang itu diperhatiin gitu, dapat atensi, karena kita memang lebih suka untuk diperhatikan kan ketimbang memperhatikan gitu pada dasarnya. Nah di sini kan buat gimana caranya kita buat
untuk lebih memperhatikan orang lain. Itu sih yang aku Iya. tangkap dari bagian 1, bagian 2 ya. Nah, kalau yang buat yang di bagian 3 sama 4 ini cukup panjang, jadi aku mau bahasnya minggu depan. Mm-mm. Untuk gimana caranya untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Nah, kalau bab 3 sama bab 4 ini lebih buat gimana kitanya kayak apa ya, lebih berpengaruh sih ke orang lain itu gimana gitu. Oh, ada berapa bab Biasanya ya emang? ada 4 bagian sih, tapi tiap bagian ini bagian yang ketiga itu ada 10 poin, yang bagian 4 itu ada 8 poin. Oh, gitu. Banyak banget. Enggak juga sih. Hmm. Bukunya nggak tebel, tapi poin-poinnya banyak gitu. Hmm. Padet Oke. ya. Gitu. Heeh. Mm-mm. Thank you Kak Mira udah sharing. Kalau Devon nih, punya pengalaman nggak, Fon? Dalam komunikasi sama orang lain. Sama gebetan mungkin, Fon, sama keras. Gimana? Apa maksudnya gimana? Pengalaman komunikasi sama orang lain. Entah sama temen, sama gebetan, sama crush. Pengalaman yang kayak gimana? Ya komunikasi sama orang lain. Ya yang apakah maksudnya gara-gara gue ngomong misalnya keras jadi jatuh cinta atau gimana Atau ini lu punya pengalaman kayak lu tuh memang menerapkan mendengarkan orang lain, terus akhirnya tuh orang tertarik sama lu gitu. Pernah nggak? pernah nggak ya? Gue juga nggak tahu ya kalau orang apa pernah bilang kayak gue ngomong terus orang lain tuh jadinya wih gila inspiratif sekali gitu. Enggak sih sebetulnya kalau diomongin gitu ya tertarik gitu enggak tahu deh gue nggak pernah ada yang bilang begitu sih. Atau lu pernah nih dibuat nyaman sama orang nih ketika berkomunikasi? Kayak komunikasinya sama dia enak nih gitu. Akhirnya lu Sepertinya nyaman nih karena heeh. ini ada orang yang kalau cerita ini ya oh, oh seru ya gue pengen dengerin lagi ceritanya gitu ada sih tapi gue nggak bisa ini deh nggak bisa kepikiran namanya siapa tapi sepertinya ada sih gitu kayak wah gila ini storytellingnya bagus bagus banget gitu loh apa ya storytelling yang bagus ya ntar ya nggak kepikiran ntar kalau kepikiran gue mungkin gak bakal share. Oke. Kalau gitu aku akhiri eventnya ya guys ya. Udah jam 8:30 soalnya. Thank you yang udah sharing dan mau bertahan sampai sekarang. Eh, oke boleh di pause deh si recordingnya, Fon. Kau nih.